Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut lagi belajar Laravel dasar. Dan kali ini kita akan mengenal template engine yang digunakan oleh Laravel secara default adalah Blade ya. Kalau kita lihat tampilan yang ada di sini ini cukup keren ya, dan biasanya berubah seiring dengan perubahan versi dari Laravel dan terkadang juga tetap ya. Dan yang penting di sini juga Blade ini mirip seperti kita menggunakan HTML, akan tapi dia bisa digabungkan dengan menggunakan PHP gitu ya. Dan juga ada beberapa templating yang itu hanya ada di Blade gitu, tidak di PHP gitu ya. Meskipun juga beberapa template engine juga memiliki pola yang sama, akan tapi Blade ini cukup unik dan tentunya selain dari kalau misalkan kita bikin PHP itu kan harus ada include, kemudian harus ada require misalkan gitu ya. Nah ini Blade ini mendukung ketika kita menggunakan controller dan di dalam controller tersebut kita mendefinisikan data misalnya gitu ya. Jadi eh, oke lah kita coba aja deh biar nggak penasaran ya. Oke di sini kita kembali ke project kita. Kita clear dulu ya. Jadi ini saya simpan di GitHub dan Anda bisa melihat kembali nanti di link video ini ada saya sertakan URL yang mengarah ke GitHub dan situ ada resource kodenya yang bisa Anda contek ya biar untuk dipelajari. Oke, sekarang kita buka kode. Kemudian di sini kita kemarin masih seputar routing ya. Dan ini kita lanjut lagi. Kalau kita lihat di sini ada welcome page yang ada di seperti yang Anda lihat di sini ya. Di sini welcome page. Kemudian di sini kalau Anda lihat menggunakan CSS yang berbasis Tailwind ya. Jadi Tailwind tapi di inline saja karena dia memang statis sih kurang lebih begitu. Dan di sini ada strukturnya mirip-mirip seperti ya biasalah seperti ini. Dan ini ada, nah ini yang saya berikan informasi tadi bahwasanya Blade mendukung template seperti ini ya. Jadi ada if, root, hash. Nah ini cukup enak ya dibandingkan kalau kita mengetik PHP gitu ya. Sebenarnya bisa aja sih kita seperti ini gitu ya. PHP if route hash misalkan login misalkan gitu ya, itu bisa aja, tapi ini jauh lebih simple ketika kita menggunakan if else seperti ini. Dan mungkin ini tidak sejauh itu, nanti kita coba dulu dari yang dasar dulu apa aja yang bisa kita manfaatkan. Dari atas kita bisa melihat di sini ada if exists public ya. Jadi jika di file public build manifest JSON ini ada, maka dia akan menggunakan find resource app.css. Nah kalau nggak ada maka akan di embed seperti ini. Nah kalau kita lihat di sini maka yang dipanggil adalah yang inline CSS-nya ya. Karena apa? Karena kita tidak mendefinisikan, tidak menggunakan, belum menggunakan ya lebih tepatnya ya, menggunakan Node.json untuk mengenerate file dari CSS dan app CSS ini. Jadi kita nggak menggunakannya dulu. Dan sedikit perkenalan aja, nanti kita akan gunakan Tailwind yang menggunakan CDN ya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja kita coba buat dulu routingnya kita coba yang sederhana dulu. Routingnya kita coba buat sederhana, jadi kita buat misalkan landing gitu ya, landing. Ya, kemudian di sini ini biar agak nanti kita coba bisa variasikan root, kemudian get landing, kemudian function di sini di sini kita panggil seperti ini, kemudian return view landing page. Kok router lagi, ini saya sering kali ini ya typo. Kita coba klik landing
landing. Nah, ini karena kita masih di sini ada landing ya, ada teks seperti ini saja. Nah, sekarang kita coba membuat file HTML yang lengkap ya, karena ini kalau kita lihat ya nggak ada headernya, nggak ada body dan sebagainya, tidak sesuai dengan kaidah HTML lah, kurang lebih begitu ya. Oke, kita split screen saja biar lebih mudah, biar kelihatan ya. Dan ini tidak ini ya, tidak auto refresh. Jadi kita perlu refresh. Oke, HTML, kemudian di sini dokumen belajar landing page dengan Laravel misalkan begitu. Kemudian kita copy, kita ganti titelnya di sini. A1. Oke. Ya, seperti ini. Ini default yang sudah sesuai dengan struktur HTML. Dan kalau kita lihat di sini ada tambahan lain. Enggak. Oke, enggak ada ya. Oke, enggak ada. Oh, kita coba. Nah, kita coba buka Tailwind CSS, Anda bisa cari aja. Kemudian kita mulai dengan get started dan di sini dengan play using CDN. Kita ambil yang paling lengkap ya. Ini kita copy saja di bagian script ini. Kita letakkan dia di head. Oke, sekarang kita coba menggunakan kelas text 3XL, font bold, kemudian misalkan tag blue 500. Nah, ini dari mana saya dapat, karena ini kebetulan saya sudah biasa aja ya, jadi Anda bisa lihat di dokumentasinya ini dan sekedar buat belajar aja. Nah, seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi membuat CSS gitu ya. Dan tentunya untuk belajar ini minimal Anda sudah paham terkait dengan CSS dasar biar tidak terlalu pusing gitu ya. Oke, kita coba rubah. Baik, ini sudah bisa menggunakan Tailwind CSS. Nah, ini contoh sederhananya ketika kita membuat menggunakan Tailwind CSS dan menggunakan Blade. Oke, kita lengkapi coba ya. Kita coba lengkapi. Di sini kita akan perlu membuatkan nav gitu ya. Sorry, kita bukan div aja. Kemudian ini kelas misalnya bg white, kemudian text grade 800 misalnya gitu ya. Kemudian di sini kita bikin kontainer max w, kita gila aja w full, kemudian max w screen sm, kemudian mx auto, bg white udah nggak ada ya, auto seperti ini. Kemudian kita kita buat flex item center justify between. Oke, di sini kita buat link untuk logo misalnya. Kemudian di sini kita buat UL flag item center gap 2, kemudian apa lagi. Oke, sudah. Kemudian li. Oke, home. Oke, di sini kita buat ini a home, kemudian about gitu ya. Kita refresh. Nah, seperti ini ya, ini sudah tersusun seperti ini. Kita berikan rootnya dia href. Ini kita bisa buat seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini contohnya di sini mana nih yang ada link gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa gunakan seperti ini ya, home dashboard. Nah, seperti ini.
Oke, ini dashboard. Nah, kalau kita klik di sini, maka dia akan ke dashboard. Oke, ini contoh saja. Kita lihat root kita punya root apa aja. Belum ada yang kasih nama. Jadi cara menggunakan routing ini adalah dengan cara memberikan nama. Bisa juga menggunakan nama ya, atau seperti ini bisa, atau juga seperti ini. Root, misalkan home. Ini harusnya si error. Ya, karena apa? Karena kita tidak punya salah ini root. Oke, home tidak ada ya. Jadi kita perlu definisikan di sini ini sebagai name-nya adalah home. Gitu ya. Name home. Ini kita hapus dulu coba. Name home, root home. Oke, coba kita lihat non home. Oke, ini sepertinya perlu di refresh dulu. PHP artisan root clear. Root clear. PHP artisan root list. Ini ada home harusnya. Home controller. Oh, ini ke bawah di sini. Home controller. Oh, di sini nih, harusnya di sini nih. Ini kita kasih nama home. Karena ini double ya, kita hapus dulu deh. Kita komen dulu biar kita bisa menggunakan endpoint yang ada dengan benar. Oke, coba. Oke, ini kembali ke home. Jadi kemudian kita kasih nama yang ini misalkan landing page. Oke, ini kita kasih nama name landing. Oke, di sini kita home. Nah, kemudian di sini kita coba balik lagi ke home ya. Nah, ini seperti ini. Jadi di antaranya kemudahannya adalah kita bisa menggunakan template engine seperti ini, yang tentunya ini jauh memudahkan ketimbang kita mengingat semua endpointnya. Dan ini juga support dengan data ya. Contohnya misalkan kita buat di sini home controller, kemudian di sini ada kita buat baru misalnya with ID atau blok gitu ya, blok kemudian ID gitu ya. Dan di sini kita ganti single post. Nah, ini kalau kita refresh coba hilang enggak. Nah, single post berarti di sini kita coba menggunakan yang sama, href root, kemudian ini, kemudian di sini bisa kita set seperti ini. Oke, dengan array ID, kemudian misalkan ID-nya number ya, misalkan 11111 gitu ya. Ini seperti ini. Kalau kita lihat, router lagi. Astagfirullah. Router, oke, nah seperti ini. Ini di menu home. Kita lihat kalau kita klik di sini, maka dia akan mengarah ke blok ID seperti ini ya. Nah, ini. Ya, ini karena kita tadi di sini kita view-nya tetap ke indeks ya. Jadi seperti ini. Ini memudahkan nanti ketika kita tidak harus menghafal tadi ya. Sekali lagi tidak harus menghafal path-nya ya. Jadi cukup kita ini kan. Dan ketika nanti misalkan suatu saat kita merubah path-nya ya, namanya kan tetap sama. Namanya tetap sama, parameternya sama, sehingga tidak perlu kita merubahnya gitu ya. Oke, ini contoh ketika kita menggunakan ID ya. Sekarang kita coba warnai deh biar agak cantik. Di mana, di sini ya. Ini BG gray misalkan, gray
200 gitu ya. Tadi tag, oh harusnya di sini. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita padding PY2 PX3 misalkan. Nah, seperti ini ya. Ini kita naikkan gapnya jadi 3. Atau kita gapnya 0 aja, tapi di sini kita buat kelas PY2. Oke, berarti ini nggak perlu ini. PY2 PX 2 atau P2 gitu aja. P1 deh, P1 PX PY1 kemudian PX2 kemudian hover PG gray 300 gitu deh. Ini enggak ini ya, H auto ya, ini kurang rapi ya, layarnya kurang besar jadinya. Ini flag, oke. Ini kita naikkan H auto, di sini juga H auto, min H min H 10. Oke, ini flag item center. Nah, seperti ini. Oke, ini kita ganti ke 8. Ya, agak rapi lah, kurang lebih begini ya. Ini contoh saja, nanti kita rapikan lagi. Di sini kalau kita lihat, jadi kita bisa menggunakan seperti ini tadi yang pertama. Nah, sekarang kita tambahkan misalkan ini adalah kontennya lorem. Nah, seperti ini kita ganti dengan P. Kemudian kita buat footer. Ini kelas text center. Center ini adalah footer. Oke, ini kita ganti dia di sini kelas minha screen. Kemudian ini kita div atau kita ini kan main biar bisa beda ya. Baik, ini contoh kecil ketika kita membuat template. Jadi ini ada single footer. Nah, yang jadi masalah adalah ketika misalnya di landing page, di page ini kita mau menggunakan template yang sama ya, menggunakan susunan yang sama, yang membedakan hanya di bagian main ini aja ya. Yang membedakan cuma di main ini aja, sementara di footer sama, kemudian di headernya juga sama. Nah, yang perlu kita lakukan adalah membuat template ya, membuat template yang kita sebut, misalkan di sini kita bisa buat new folder, layout, atau kita coba ini dulu, kita gunakan ini aja deh, kita gunakan terminal PHP artisan make view layout app. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa buat menggunakan layout.apps ya. Jadi berarti ini sebelum titik yang pertama ini berarti dia foldernya. Kalau misalkan kita buat lagi misalnya contoh ya, layout app landing gitu. Jadi akan ada 2 folder ya seperti ini. Yang terakhir adalah filenya. Tapi kita tidak gunakan ini. Kita gunakan yang landing. Nah, ini kita hapus. Nah, ini kita copy yang app ini, kita akan jadikan ini sebagai headernya, sebagai template-nya ya. Yang perlu kita lakukan adalah mengcopy yang ada di sini.
mulai dari sini. Ini kita copy, kemudian kita copy juga yang dari sini, yang dia sifatnya akan menjadi apa namanya ya, dibilang template-nya gitu ya. Kemudian di sini kita gunakan namanya yield content gitu ya, content ya, kita gunakan namanya yield content. Dan di sini ini kalau seperti ini ya nggak akan kepanggil ya. Ini kita yang tadi perlu kita hapus, ini kita pindahkan di sini ya. Ini berarti yang ada tadi headernya tadi nggak ke bawah ya, yang ada cuma dari sisi main aja. Nah, solusinya adalah kita gunakan namanya section. Tadi namanya cell-nya adalah konten ya. Berarti kita sama konten, kemudian di sini and section seperti ini. Oke, kita coba lihat. Konten harusnya sih udah bener ya. Oh, ini harusnya kita panggil namanya extend layout. Tadi di sini layout, kemudian app. Coba. Ya, balik lagi ya. Jadi balik lagi. Kalau kita lihat di sini ada yang ada di layout tadi. Nah, sekarang contoh kita contohkan misalnya di yang apa namanya? Ini. Welcome ini ya, yang welcome ini kita contohkan misalnya kita ambil ini, kita copy. Berarti mulai dari sini. Mulai dari body enggak. Mulai dari sini ya. Ini kita coba extend layout .app, kemudian kita bikin section content, kemudian and section. Jadi ada bermacam-macam, ada banyak sih seperti tepatnya ya. Oke, kita kembali ke depan coba. Nah, ini tetap ke bawah ya, walaupun yang ini juga masih bisa ya, seperti ini contohnya. Dan tadi yang banyak tadi ini juga ada footernya, jadi keren ya. Ini salah satu contoh ketika kita menggunakan layouting menggunakan Blade ya. Ini kemudahan dari Laravel yang tentunya ini sangat membantu kita untuk membuat template dengan menggunakan Blade. Yang lainnya masih banyak, misalkan tadi kayak di sini kita lihat ada if else, kemudian nanti ada misalkan action ya kalau kita menggunakan post, atau kita juga bisa menggunakan routing ya. Nanti Anda bisa lihat di sini di laravel.com, kemudian Anda cari namanya Blade template ya. Ini ada banyak sekali, ada if else, switch ya, mirip-mirip PHP, dan bahkan kita juga bisa menggunakan PHP ya. Nah, kita contohkan misalnya di sini coba ada data enggak ya? View-nya ada datanya, coba kita lihat. Yang ada datanya, loop user, bahkan bisa user ya. Misalnya kita lihat di sini di web ini, kita kirimkan dia data landing, view landing, kemudian di sini kita tambahkan parameter, misalkan data adalah array gitu ya, range 1 sampai 100 misalnya seperti itu. Nah, kita coba di sini apakah dia di landing ini bisa menggunakan ini var_dam data
saya lupa ini nggak ke landing. Coba kita lihat ada nggak var_dump. Nggak ada ya. Kita coba gunakan PHP kemudian var_dump data. Ya seperti ini ya, jadi bisa di parameternya sudah bisa dipanggil, meskipun di sini kita tidak mendefinisikannya ya, tidak mendefinisikannya. Atau bisa juga kalau nggak salah seperti ini, bisa JSON, coba JSON ada nggak nih JSON. Nah ini JSON encode array. Di sini nggak bisa ya. Oke. Yang lain misalkan selain dia array, misalkan name, misalnya kita ganti dengan Hadi, misalkan gitu ya. Kelas Laravel dasar. Jangan kelas deng, grade. Nanti kalau kelas dia mirip seperti manggil kelas gitu ya. Jadi di sini kita ganti JSON token ini, kita coba bisa nggak dia. Nah ini bisa manggil JSON ya, jadi bisa di ekspor seperti ini. Mirip kalau di JavaScript adalah JSON stringify ya, JSON apa namanya, JSON stringify ya, jadi string dia, berubah jadi string gitu, kurang lebih gitu ya. Jadi ini contohnya, ketika ini misalkan kita ganti halo name, coba keluar nggak ya, halo name, lihat tadi sini seperti apa ya, halo name. Di sini contohnya seperti ini nih, halo name. Nah ini ya, halo name harus ada add. Nggak tampil. Di sini apa tadi? Name benar Hadi. Coba kita lihat yang lain, Laravel JavaScript framework. Harusnya begini bisa sih. Oke, ternyata seperti ini ya. Halo name, kamu sedang belajar gini, grade ya, seperti ini ya. Jadi kita bisa gunakan variabel yang ada di sini seperti ini. Atau misalnya kita buat lagi, misalkan user kita gunakan objek, misalkan name Hadi, kemudian ini grade belajar Laravel ya, seperti ini. Berarti kita bisa gunakan dengan yang lain,
Ini kita buat H3 misalkan, kelas text XL font bold text center. Selamat belajar ya. Oke, user HD, username, selamat belajar. Oke, user grade, nah seperti ini. Don't match. Oh ini kelewat. Grade, gak ada grade. User grade, kita coba clear lagi. User grade gak ada. User grade nggak ada, berarti apa ini? User grade, username. Tapi name ada ya. Coba kita lihat. Kalau kita komen dulu, misalkan user, ada nggak dia? Ini kita tutup, hapus dulu. Name, grade, ada sih. Oh, sorry. Ini bukan objek ya, jadinya ya. Ini harusnya coba kita seperti ini. Objek sih harusnya ini. Username, kemudian user name, oke. Create. Iya, ini saya lupa, ternyata beda ya dengan di JavaScript. Biasanya menggunakan JavaScript kan seperti itu langsung ya, jadi objek dia. Ya, kan, tapi kalau dia di JSON kan sebenarnya seperti objek sih. Nah, ini kita coba berikan sedikit style, span, class, tag, font, thin, kemudian tag gray 500 itu ya. Ya, seperti ini ya. Ini contoh penggunaan blade dan juga variabel yang ada di sini. Dan nanti kita sangat memerlukan ini ketika misalkan looping data, kemudian dari controller ya. Tentunya ini sebagai contoh kecil yang menjadi gambaran nanti ketika kita menggunakan blade itu seperti apa. Dan tentunya Anda bisa mengeksplor yang ada di sini. Ini banyak sekali fungsi-fungsi yang bisa digunakan, misalkan read only jika ada ini ada if else ya, ada required jika ada ini. Jadi cukup lengkap dan tentunya mirip-mirip beberapa template engine yang lain, seperti mirip yang lain ya, banyak ya kurang lebihnya ya. Tapi Blade ini sudah dulu saya gunakan di awal-awal belajar Laravel, tapi mungkin nanti kita perlu explore lagi biar kita bisa belajar bareng-bareng terkait dengan apa aja yang bisa diekspor menggunakan Blade ini. Dan kurang lebih demikian di video pengenalan terkait dengan Blade Laravel ini. Semoga menjadi gambaran buat Anda untuk belajar dan kita tidak perlu sangat detail karena nanti bisa jadi semuanya tidak kita pakai. Dan terkadang juga nanti semakin berkembangnya Anda bisa belajar sendiri dengan baik ketika sudah benar-benar praktek pada project gitu ya. Jadi ini ada template-nya dan akan saya sertakan juga nanti di link video berikut ini. Sampai jumpa di video berikutnya.